Mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah juga. Mereka mengaku. Loh, si Kori ya, yang Ya. agak-agak waras itu. Nah, itu kemana-mana bilang bahwa saya ini adalah keturunan Nabi yang asli, Nabi Adam. Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah pernah bilang begini, Bang Jul, ini adalah akhsya alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir umat Islam ini akan murtad berjamaah. Tidak. Rasulullah yakin umat Islam semakin hari akan semakin besar. Tetapi kata Rasulullah, walakin akhsya alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kepada kalian justru dunia, kata Nabi Muhammad. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian terlalu ambisi ke dunia sampai kalian saling membunuh. Tidak jarang. Haus pengakuan, rakus dunia sampai membuang teman, ya. Yang dulunya dibantu oleh teman begini begitu dilupakan hanya gara-gara dunia. Ya. Nah, karena melihat hal itu ada haul Solo. Ya. Ratusan ribu yang hadir. Ada Habib Abu Bakar Gresik, ada Habib Soleh Tanggul, kemudian ada Habib yang dari Malang. Nah, ketika haul, ratusan ribu orang yang datang. Nah, mereka, kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini ingin diakui? Karena buktinya Imaduddin membatalkan nasab habaib itu punya sakit hati kepada pimpinan beliau, Habib Rizik Syihab. Ini dugaan atau memang Sudah viral, viral? betul. Sudah Oh. viral. Nyalon bupati gak didukung sama Habib Rizik. Viralnya seperti itu, gak didukung ya dia sakit hati. Padahal Imaduddin pernah mengatakan, Bang Jul, orang yang membenci habaib, ada kalanya dia adalah hasil dari anak zina, ada kalanya dia hasil dari hubungan intim ketika istrinya dari datang bulan. Nah, itu Imaduddin berkata seperti itu ketika masih FPI. Kesultanan Banten sudah tidak perlu mengadakan debat kedua. Mereka sudah unsur kebencian. Nah, kemudian kedua, tes DNA. Nah, tes DNA itu bisa menetapkan orang ini nasabnya kemana. Padahal mereka menuduh para habaib itu keturunan Yahudi, adatnya seperti Yahudi, tapi pakai DNA yang made in Yahudi. Harus tes DNA. Padahal tidak satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengesahkan DNA untuk penetapan nasab. Tidak ada. Nggak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu ustadz yang viral teman-teman ya. Ustadz yang viral karena berdebat tentang nasab dari para habaib. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya sempat melihat di beranda medsosnya bahwa ada debat tentang nasab dari para habaib, dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang kontroversi orang yang mempertanyakan nasab dari para habaib, apa benar ya sanadnya itu tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bersama kita sudah ada ustadz yang spesialis ya, spesialis dan bahkan diberikan amanah mewakili para habaib untuk berdebat mengenai nasab tersebut. Ya, dan sudah bersama kita Ustadz Nazamedia, Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, jadi Ustadz, saya mau nanya nih. Ya. Ustadz itu kan viral lantaran berdebat nasab nih. Boleh diceritakan kok bisa Ustadz pula yang mewakili para habaib untuk berdebat nasab ini? Memang dipilih sama habaib atau Ustadz yang meminta, ya, istilahnya menawarkan diri, atau gimana tuh? Kok bisa sampai mewakili untuk debat seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari Bang Julius. Jadi begini Bang Julius. Para habaib tidak pernah menyuruh untuk mewakilkan. Oke. Yang pertama. Tidak pernah menyuruh untuk mewakilkan pada acara debat. Dan itu kan debatnya memang diadakan oleh pihak Kesultanan Banten.
dan terletak di Serang, Banten. Di kota Serang. Ya, kota Serang, Banten. Tidak ada dari kalimat para habaib untuk mewakilkan, tidak ada. Oke. Tetapi karena ini berupa kajian yang erat kaitannya dengan kitab-kitab para ulama, dan sejauh yang saya tahu bahwa sejak dulu dari Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan para ulama yang lain, tidak ada yang menyaksikan bahwa habaib ini adalah keturunan Nabi. Semuanya sepakat. Ya. Para habaib benar-benar keturunan Nabi. Hmm. Mereka berasal dari Yaman, lalu kemudian tinggal di negara Indonesia. Sehingga ketika ada seseorang yang mulai mengeluarkan statement bahwa para habaib bukan keturunan Nabi, maka di sana seolah menjadi kewajiban bagi saya untuk mengkanter statement tersebut. Simpelnya begitu, Bang Julius. Itu siapa yang memulai meragukan hal tersebut sehingga ini jadi polemik? Nah, namanya itu Imaduddin, ya. Imaduddin, beliau adalah seorang kiai dari Banten yang memiliki kitab karya dengan tema membatalkan nasab para habaib. Mulanya saya mengira bahwa sebuah karya yang beliau tulis benar-benar murni dari penelitian dan pemikiran dan dalil-dalil yang beliau cari. Awalnya saya mengira seperti itu. Ternyata narasi yang dibangun untuk membatalkan nasab habaib dan tertulis dalam kitabnya ternyata hanya hasil copy paste di Google, Bang Julius. Copy paste dari data Google. Nah, kalau kita copy paste di Google itu semacam Maktabah Syamilah, kitab-kitab, oke lah ya. Itu seperti semacam republika.com, NU online, yang sebenarnya perlu dikaji lagi kebenarannya. Jadi dulu sudah ada, sejak 2011 ya, sudah ada tema tentang orang-orang yang membatalkan nasab habaib ini. Nah, beliau mengcopy paste. Lalu mengaku-ngaku bahwa ini tesis saya. Nah, ini kan sebenarnya apa istilahnya ya? Klaim semata. Ya. Plagiat ya, plagiat kalau bahasa sekarang. Ya, terus karena tadi ya Imaduddin mengeluarkan statement tersebut terus viral, terus ditanggapi sama Ustadz Wafi. Nah, awalnya ada sebagian teman dari kalangan NU main ke rumah, Bang Julius. Main ke rumah. Ya, main ke rumah, kemudian dia cerita kepada saya, waduh, para habaib sekarang sudah tidak mampu melawan Imaduddin. Saya kaget kan? Loh, apanya maksudnya tidak mampu? Iya, ditantang debat para habaib gak ada yang berani katanya. Emangnya Imaduddin bilang apa, kata saya? Iya, dia bilang bahwa nasab habaib ini tidak sambung kepada Nabi, berarti mereka bukan keturunan Nabi. Nah, saya penasaran, maka saya bertanya, emangnya ada karyanya? Ada kitabnya. Diberikan saya kitabnya, bentuk PDF, Bang Julius. Buatan yang Imaduddin. Ya, setelah kira-kira 1 minggu saya membaca kitab itu selesai, dan saya melihat beberapa statement dia ketika ada di panggung. Waduh, ini ngawur ini, kata saya. Ngawur ini. Akhirnya saya buat video menantang dia berdebat. Nah, sejak itu viral. Ya, tantangan itu kemudian bukan menjawab tapi menantang. Karena Imaduddin mengatakan saya siap berdebat dengan orang seluruh dunia 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis saya. Lafalnya seluruh dunia. Tetapi ketika Kesultanan Banten mulai memberikan fasilitas untuk berdiskusi, dia tidak datang. Katanya seluruh dunia. Langsung dirubah statementnya. Oh tidak, saya tidak seluruh dunia, tapi khusus kalangan habaib. Itu pun dibatasi lagi. Khusus Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah atau utusan resminya. Nah, jadi perkataan umum menjadi khusus akhirnya hanya dari kalangan Rabithah. Nah, seperti itu. Artinya Ustadz Wafi waktu itu membuat video menantang, menjawab tantangan. Siap untuk berdebat. Betul. Dan itu tiba-tiba direspon oleh Kesultanan Banten untuk memfasilitasi. Nah, Kesultanan Banten tersebut bukan hanya memfasilitasi antara Al-Fakir dengan Imaduddin sebenarnya. Di sana juga ada Buya Qurtubi ya, kita saksikan kemarin. Ada Gus Rumail Abbas,
ada Habib Hanif Ya, Al-Qos. Nah, itu memang acara itu untuk memfasilitasi tentang tesis Imaduddin, gitu aja. oke. Dan yang mewakili di acara itu sebagai yang kontra itu Al-Fakir, ada Habib Al-Masyhur, Musrumel Abbas, Habib Hanif Al-Qos, dan Buya Qurtubi. Oke, itu 5 orang yang mewakili itu memang janjian atau kalian masing-masing diundang baru ketemu di situ? Nah, itu banyak yang mengira bahwa itu settingan, Bang. Maksudnya kita sudah kenal sebelum ada di sana, Oke, sudah dirancang. Padahal saya jujur baru ketemu langsung dengan Habib Hanif berbincang, itu baru ketemu di sana. baru ketemu di sana. Baru ketemu di sana. Tapi Akrab. sebelumnya sudah tahu bahwa yang mewakili itu ada 5 orang. Belum, karena belum fix waktu itu siapa saja. Yang saya tahu itu cuma Gus Rumel Abbas awalnya. Hmm, Nah, Habib Hanif Al-Aqtas ini baru hampir-hampir acara dimulai. Saya baru tahu. hmm. Nah, akhirnya kemudian ada Buya Qurtubi, kemudian ada Habib Al-Masyhur juga di sana. Seperti itu, Jo. Ada ditanyakan nggak ini Kesultanan Banten Hmm, mengundang ke 5 orang ini? Itu ya, dasarnya apa? Karena 5 orang ini memang menyatakan siap untuk berdebat betul. atau ada standar lain? Ya, karena viralnya 5 orang inilah yang masif membicarakan tentang jawaban terhadap tantangan Imaduddin. Oh, 5 orang ini. 5 orang ini, sehingga ada undangan resmi, dan saya herannya Bang Julius, Imaduddin sebagai tamu utama Yang menantang malah. yang menantang seluruh dunia live debat 3 hari 3 malam, dan acaranya itu memang acaranya 3 hari, Bang Jun. Oh, 3 hari. Ya, Kesultanan Banten mempersiapkan benar-benar sesuai tantangannya, Sesuai permintaan, request. sesuai permintaannya, 3 hari 3 malam seluruh dunia katanya. Tapi apa kenyataannya? Ketika sudah sampai habis mungkin ratusan juta waktu itu ya. Nah, ternyata dia tidak datang dengan berbagai alasan. Ada yang bilang, kadang dia, si Imaduddin bilang, tidak dilarang lah, dilarang hadir oleh teman-temannya. Ada bilang, buat acara di Jakarta. Ada aja alasannya, begitu. Terus yang mewakili grupnya Imanuddin siapa jadi? Ini. Yang mewakili grup Imaduddin sebenarnya juga ada 5 orang. Ada 5 orang. Tetapi setelah acara hari H, kita duduk mau memulai berdebat, yang 2 orang mundur. Ada Pas ya, detik-detik itu. detik-detik itu yang 2 mundur, yang satu di tengah cuma kerjaannya ngerokok saja, gak ngomong itu sampai akhir. Siapa itu? Nah, ini saya tidak tahu ini, Oh, tidak kenal. tidak kenal. Nah, yang 2 di kanan dan di kiri inilah petarung aslinya, yang mewakili. Hmm. Yang pertama namanya Tengku Muda Kori, Iya, ya, Tengku atau Muda Kori. disebut dengan Kori lah ya. Kalau di TikTok nama channelnya itu Nahnu TV itu, ya, yang sempat polemik dengan Iya. para apologet Islam, Iya, ya, betul. memang itu orang yang gabrul, tidak apa-apa lah ya. Kawannya Luga. Ya, itu semacam luga tambunan memang ya, kakak adik lah mungkin. Nah, kemudian ada Gus Aziz Jazuli Hmm. namanya. Ya, Gus Aziz Jazuli ini alumni Dalwa, gurunya Habib. Alumni Yaman juga, gurunya Habib. Tapi sekarang malah berkhianat mengatakan para habaib nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah dengan alasan kajian lah, begini begitu. Sebenarnya itu cuma tameng saja. Nah, 2 orang inilah yang berdiskusi 4 jam full dari awal sampai akhir sebagai perwakilan Imaduddin. Tetapi anehnya Bang Julius, mereka ditawarkan, apakah Anda perwakilan mutlak? Oke, Sehingga kalau Anda kalah berarti Imaduddin kalah. selesai. Ya. Nah, ternyata mereka datang, tidak mau. Mereka ketika ditawarkan, kamu perwakilan mutlak, oh enggak, kita pribadi loh. Kalau cuma pribadi, ngapain? Dan kok bisa datang? Nah, jadi ada surat, mereka mendapatkan surat bahwa mereka diizinkan mewakili Imaduddin, tapi tidak mau jadi wakil mutlak. Sehingga kalau mereka kalah, Imaduddin nggak kalah. Gitu. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Ini wakil macam apa ini kata saya? Oke. Kalau cuma berdebat dengan Ori, dengan Aziz Jazuli, cukup di TikTok selesai, nggak usah Kesultanan Banten sampai mempersiapkan sebesar itu, Hmm. karena tujuannya Imaduddin, gitu. Kecuali mereka wakil mutlak, kalau mereka Iya. kalah, Imaduddin kalah. Artinya Gitu. referensi mereka, data-data mereka sudah diokekan lah sama Imanuddin ya. Ya, sudah di ACC, Ya. seperti itu. Ternyata Tengku Mudakori di pertengahan debat bilang, sebenarnya saya sedang mengikuti metode Imaduddin, tapi sebenarnya dia punya standar sendiri katanya. Kan susah itu Bang Jul.
Oke. Terus Ya. itu sama orang-orang yang mewakili. Oke. Selesai itu apakah tidak ada rencana untuk jadwal ulang dengan Imanuddinnya? Sebenarnya ada diskusi debat kedua itu sebenarnya pada waktu itu ada Bang Jun. Iya, wacana itu. Dari ya wacananya ada dan dari pihak Polri dan Aji Jazuli kan meminta waktu 6 bulan tuh. Hmm, Mereka kan sudah hancur lebur ketika debat itu. hmm, Sudah bahasa Maduranya itu ngak-ngangaan, selain teman. Jadi mereka pelangap lungu sudah ya. iya. Mungkin mereka kira ketika berperang itu mereka akan jumawa ya. Di depan pendukungnya mereka wow gitu ya. Ternyata setelah sampai di tempat mereka seperti anak yang tidak tidak makan 2 bulan, Bang Jo. Kalau bahasanya juga air, apa, sayur kena air, Nah, sayur kena air. Seperti itu, layu, Bang Jo. layu. Akhirnya mereka minta waktu 6 bulan. Nah, dan saat itu saya kan bilang, pertanyaan saya tunggu sampai saya ulang tahun. Iya, tahu Nah, itu viral. ya, saya kan sekarang sudah Mei. Saya ulang tahun Juni, bentar lagi nih. Tapi sampai detik ini belum ada kabar Belum ada gitu, kabar. belum ada kabar. Dan seharusnya kalau diskusi kedua ya Imaduddin harus datang lah. Dari Gitu. Kesultanan Banten tidak ada pertegas, ini kita sudah ngadain event spesial untuk Anda. Ya sudah Hmm, istilahnya persiapkan semua. Biasanya kan ada kayak surat itu ya, konfirmasi suruh teken pihak yang terlibat, ya. kesanggupan ya. Dan misalnya ada pembicaraan kalau sampai nggak datang atau apa harusnya dispensasi atau ada hukuman gitu. Nggak ada. Nah, Kesultanan Banten itu orangnya cerdas-cerdas, Bang Jun. Hmm. Melihat setelah acara debat sampai detik ini, ternyata mereka semakin tidak ilmiah, Bang Jun. Yang mereka sebarkan hanya fitnah, fitnah, dan fitnah. Oke. Sehingga mungkin, ya mungkin pikiran saya, Kesultanan Banten sudah tidak perlu mengadakan debat kedua. Mereka sudah unsur kebencian. Contoh Bang Jul, mereka mengatakan sekarang ya keluar-keluarnya ini adalah bahwa para habaib ini dibawa oleh Belanda. Ciptaan Nah, Belanda. ciptaan Belanda. Itu kan sebenarnya nggak ada kaitan dengan ilmu nasab kan? Betul. Itu framing kan? Betul. Gitu. Itu namanya nanti larinya ke ilmu sejarah, sudah nggak ada kaitan sama nasab lagi. Nah, kemudian kedua, tes DNA. Nah, tes DNA itu bisa menetapkan orang ini nasabnya kemana. Padahal mereka menuduh para habaib itu keturunan Yahudi, adatnya seperti Yahudi, tapi pakai DNA yang made in Yahudi. Jadi ini sebenarnya kegabrulan yang nyata. Mereka mengklaim para habaib Yahudi seolah-olah mereka keturunan orang kafir, Hmm. tapi menggunakan alat DNA made in Yahudi untuk menetapkan DNA, menetapkan nasab gitu loh. Oke. Nah, itu sebenarnya framingan saja sebenarnya. Tapi apakah ini masih keluar-keluar sampai sekarang? Oh jelas, Bang Julius. Masih. Jelas. Jadi yang mereka sampaikan sampai detik ini ya sudah, para habaib itu made in Belanda dan harus tes DNA. Padahal tidak satu pun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengesahkan DNA untuk penetapan nasab. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Penetapan Dasarnya, nasab jauh ya. ya, Dari sekarang, bayangkan Bang Jul, sekarang sampai ke Rasulullah berapa abad? Ya. Nah, bisa dengan DNA, bisa valid? Tidak bisa. seribuan tahun Tidak sudah, ada. 1400-an tahun. Iya, saya menemukan data dari barat. Waktu itu saya juga sempat ngobrol dengan Mas Kores. Itu maksimal paling cuma 4, 5 itu pun belum ada kepastian. 5 kakek lah ya. Ya, Dan 5 dan tingkatan. iya dan repotnya DNA itu tergantung kita hidup di mana Bang Jul. Kalau kita hidup di dunia yang tropis di Indonesia, makan ya, itu berpengaruh kepada hasil DNA-nya nanti. Darah, air liur ya. Kalau kita sering makan tempe ya DNA-nya larinya ke orang Betawi Bang Jul. Ya, bukan orang Arab nanti. Kan gitu Bang Jul. Oke. Jadi Kira-kira memang seperti itu. seperti itu. Cuman yang saya agak bingung, kemarin saya lihat bisa dibilang ya, Hmm. umat muslim jadi terpecah, Ustaz. Iya, saya Jadi akui. terpecah. Hmm. Ini semua tujuannya apa gitu? Begini, orang-orang yang membenci para habaib, ya, itu sebenarnya tujuannya itu adalah hubbul jah. Mereka ingin diakui, Bang. Ingin diakui. Mereka melihat para habaib ini jamaahnya puluhan ribu bahkan jutaan. Kita bisa menonton siapa yang mencintai habaib ketika ada acara haul. Ada haul Solo, Ya. ratusan ribu yang hadir. Ada Habib Abu Bakar Gresik, ada Habib Soleh Tanggul, kemudian ada Habib yang dari Malang. Nah, ketika haul, ratusan ribu orang yang datang.
Nah, mereka, kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini ingin diakui? Karena buktinya Imaduddin membatalkan nasab habaib itu punya sakit hati kepada pimpinan beliau, Habib Rizik Syihab. Ini dugaan atau memang Sudah viral, Bang viral? Jun. Sudah Oh, viral. Dulu Imaduddin itu FPI, Bang Jun. oh dia pernah di FPI. Wow, Kalau ini fakta. semangat dulu di FPI. Oke. Nah, nyalon bupati gak didukung sama Habib Rizik. Viralnya seperti itu, gak didukung ya dia sakit hati. Padahal Imaduddin pernah mengatakan, Bang Jul, orang yang membenci habaib, ada kalanya dia adalah hasil dari anak zina. Ada kalanya dia hasil dari hubungan intim ketika istrinya dari datang bulan. Nah, itu Imaduddin berkata seperti itu ketika masih FPI. Dan ternyata dia sendiri sekarang pelakunya. Nah, berarti bisa jadi Imaduddin itu anak hasil zina atau hasil hubungan Terlalu. antara suami istri yang ketika datang bulan. Hmm, Kalau mengikuti dalil dia yang dulu gitu ya. oke. Artinya menelan ludah sendiri. Ya, dan sampai detik ini Bang Jul, ini golongannya Pak Imad ya. Ini apa? Haus pengakuan Bang Jul. Mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah juga. Mereka mengaku. Lo Kori, si Kori ya, yang Ya. agak-agak waras itu. Nah, itu kemana-mana bilang bahwa saya ini adalah keturunan Nabi yang asli, Nabi Adam. Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu. Dan mereka sampai membuat sebuah laskar namanya Laskar Fisabilillah, padahal ya isinya Laskar Ad-Dajjaliyah ya, berbangsa Dajjal. Nah, ini ya justru isinya itu ada yang nggak sholat. Siapa yang bilang seperti itu? Kori. Kori bilang ketika kumpulan tuh banyak yang nggak sholat. Katanya. Bahkan istrinya Fuad Pleret itu orang nggak baik, kata dia. Dan dia bahkan pernah dikasih uang sama Fuad Pleret mau dikembalikan. Sekarang Fuad Pleret dengan Kori tengkar. Tengkar, masalah Ya. uang, masalah apa lah itu. Jadi saya tidak paham lah itu ya, karena saya di belakang difitnah dapat pajero sama mereka itu. Wih, Padahal mereka sendiri itu bagi-bagi gonima gak rata akhirnya tengkar itu. ada yang membiayai artinya. Ya saya yakin ada lah Bang Jo. Masa mereka semangat setiap hari kayak gitu gak ada biaya. Kemana-mana itu gimana kan seperti itu. Oke. Tapi di antara 5 yang berdebat, Hmm. kita lihat yang paling menonjol nih Gus Wafi nih, Ustadz Wafi nih yang tak kenapa paling semangat mungkin ya waktu kena debat tersebut, sehingga ya bisa dibilang efeknya masih sampai sekarang nih. Jadi Ya. Ustadz Wafi ngelihatnya gimana? Apakah memang akan terus menyuarakan ini atau udah cukup lah? Toh masyarakat juga sudah ngerti gitu. Oh begini, sebenarnya Bang Jul, kalau melihat pertanyaan Bang Jul di awal, sekarang umat Islam terpecah. Iya, Ya, ini sebenarnya adalah salah satu cara orang-orang kafir untuk memecah umat Islam. Jadi Rasulullah itu kan sudah pernah bilang kalau umat Islam ini akan hancur dari dalam, oke, betul. bukan dari luar. Tetapi Rasulullah pernah bilang begini, Bang Jul, ini adalah akhsya alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir umat Islam ini akan murtad berjamaah. Tidak. Rasulullah yakin umat Islam semakin hari akan semakin besar. Tetapi kata Rasulullah, walakin akhsya alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kepada kalian justru dunia, kata Nabi Muhammad. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian terlalu ambisi ke dunia sampai kalian saling membunuh. Tidak jarang. Haus pengakuan, rakus dunia sampai membuang teman, ya. Yang dulunya dibantu oleh teman begini begitu dilupakan hanya gara-gara dunia, ya. Nah, karena melihat hal itu, orang kafir masuk di sana, ya. Sehingga membuat pecah belahnya umat Islam dengan memfitnah para habaib. Apakah saya akan terus menyuarakan? Selama orang-orang itu menyuarakan kebatilan, maka saya tidak akan diam untuk menyampaikan kebenaran, Bang Jul. Tujuan saya menyampaikan kebenaran ini agar menguatkan, minimal menguatkan diri saya dan keluarga saya. Seperti itu. Bahwa ini pemahaman yang salah. Yang kedua, saya tahu di barisan mereka itu banyak otennya loh Bang Jun. Terbukti saya pernah ikut live. Live-nya kalau nggak salah Gus Zaini. Ada channel YouTube namanya Zaini. Itu yang sampai sekarang tetap eksis membahas nasab. Nah, ada akun namanya Pro K Haji Imaduddin Bang Jun. Waduh, Namanya, iya, akunnya ini Pro K Haji Imaduddin. Ternyata pendeta itu Bang Jun. pendeta. Pendeta. Ada yang kenal dengan suaranya, akhirnya beliau naik dan dia langsung kabur itu.
Itu pendeta itu. Waktu itu saya tanyain, agamanya apa, Pak? Dia ngaku, bilangnya saya agama kepercayaan. Oke. Akhirnya saya nanya, Yesus disalib nggak? Bingung dia. Kalau kata orang Kristen disalib katanya. Nah, ya sudah ketahuan kan? Iya. Pendeta. Dan ternyata ada yang kenal sama dia gitu. Jadi di belakang mereka banyak oten-oten penghujat, Bang Jo. Jadi dugaannya adalah mereka ini dibuat oleh pembenci-pembenci Islam. Betul. Saya sangat yakin itu, Bang Jo. Tujuannya memecah. Memecah Islam. Kan kita kemarin sempat dapat cobaan kan, fitnahnya Kiai Murtad, ya Ya, akun atas nama Kiai Murtad, dia menfitnah apologet Islam begini begitu. Nah, dia Kiai Murtad per bulan tuh berapa belas juta dikasih oleh Oten itu agar bikin rame umat Islam, membuat syubhat kepada Islam. Dibayar Bang Jun. Jangan dikira pemecah belahan Islam ini gak ada biayanya. Itu Bang Jun. ini orang-orang Islamophobia Islamophobia, you're right. Betul. dibayar. Oke. Terus kalau kita lihat kemarin tuh sempat disinggung seakan-akan antara Habaib dengan Wali Songo. Itu Oke. gimana ceritanya? Kok bisa sampai melebar ke situ? Jadi begini Bang Jul, para habaib itu difitnah, Difitnah. tidak mau mengakui Wali Songo sebagai keturunan Nabi. Siapa yang fitnah? Ya, oknum-oknum juga, golongannya Oke. Imaduddin, Fakot Hadamaddin itu. Ada nggak dasarnya gitu? Misalnya pernyataan atau apa gitu? Nah, waktu itu sempat rame bahwa Habib Bahar bin Smith, waktu itu ceramah, ya, beliau mengatakan eh, Wali Songo itu keturunannya dari perempuan. Nah, Iya. kan seperti itu. Oke. Nah, andaikanlah, ya, andaikan perkataan beliau ini diambil, lalu tidak bisa dijadikan sebagai hujah semua mengatakan seperti itu. Para habaib lalu semuanya berstatement seperti itu, tidak bisa Iya. juga. Nggak bisa. Gitu. Dan saya tahu Habib Bahar ini ketika menyampaikan sesuatu, lalu nanti ternyata apa yang beliau sampaikan itu tidak betul, beliau akan merubah itu pendapat. Kan minta Iya, minta maaf. akan merubah pendapatnya. Karena yang saya tahu, beliau itu juga banyak belajar, di belakang beliau banyak belajar. Oke. Gitu. Nah, kemudian syarat untuk menetapkan nasab itu ketat, Bang Jo. Syarat apa cara ya untuk menetapkan nasab itu ketat. Ada 4 Bang Jul, caranya itu ya. Menetapkan nasab ini bahwa dia keturunan Nabi atau tidak. Nah, cara yang pertama adalah tertulis di dalam kitab-kitab ulama ahli nasab. Itu cara Hmm. pertama. Tertulis di dalam kitab-kitab ulama ahli nasab. Nah, kita meyakini Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tetapi kalau kita cari kitab ahli nasab, ulama nasabah yang ahli nasab, yang internasional, yang mengakui Wali Songo ini sebagai keturunan Nabi, kita tidak akan menemukan, sulit akan kita temukan. Kecuali dari kalangan para habaib justru. Justru para habaib di Timur Tengah, Bang Jul, yang di Indonesia, yang sudah menjadi ahli nasab, mereka yang mengatakan Wali Songo adalah keturunan Nabi. Berarti kan sudah menjadi bukti, para habaib saja ketika menjadi ahli nasab, menjadi ulama, mereka mengatakan Wali Songo keturunan Nabi. Jadi fitnah bahwa para habaib tidak mengatakan Wali Songo sebagai keturunan Nabi, itu tidak betul. Itu Sengaja fitnah saja. dibenturkan artinya. Iya, karena terbukti ulama ahli nasab dari kalangan habaib itu mengatakan Sunan Gunung Jati keturunan Nabi. Seperti itu Bang Julius. Ya karena di luar sana tuh ramenya itu Ustaz. Betul. Dibenturkan sedemikian rupa gitu. Dan kalau menurut saya pribadi ya, Mm. itu penjelasan dari pihak-pihak ya mungkin habaib ya, itu kurang sih. Masih kurang gitu untuk meluruskan. Nah, begini Bang Julius. Para habaib itu ya sudah jadi para habaib itu punya kumpulan namanya Robitoh Alawiyah. Ya, Roy. Di Robitoh Alawiyah yang membahas khusus nasab namanya Maktab Daimi. Nah, kenapa Maktab Daimi dan Robitoh Alawiyah terkesan berdiam Ya, ketika ada polemik ini? Justru yang maju adalah para muhibbin, para pecinta para habaib. Karena para Robitoh Alawiyah, para habaib tahu bahwa apa yang disampaikan Imaduddin Fakot Hadamaddin ini dan teman-temannya ini adalah bukan sesuatu yang ilmiah. Gitu.
hanya tuduhan saja, framingan kalau bahasa kita kalau diskusi sama Kristen. Iya. Anu Bang Jul. Sehingga Robito Alawi adalah kumpulan orang-orang alim yang di dalamnya ada maktab daimi khusus masalah nasab, itu sudah rapi di sana. Kalau ada memang orang yang menyangsingkan, ya, oh kayaknya palsu nih, Habaib nih. Datang aja, kenapa? Kantornya ada Robito Alawiyah. Kenapa nggak datang ke maktab daimi saja? Di sana manuskripnya ada, gitu. Kok malah berkuar-kuar di luar, seolah-olah mau membuat tantangan, padahal kantornya ada. Sama dengan gini, Bang Jul. Saya mengatakan ya bahwa apartemen yang Bang Jul buat saat ini ya adalah apartemen yang jelek ya, tidak bagus lah seperti itu. Bang Jul kan sebenarnya tidak usah keluar-keluar di medsos kan, tinggal datangi saja ownernya ya, tidak datangi saja minta penjelasan kenapa kok seperti ini, kan seperti itu kan. Jadi kalau keluar-keluar di medsos akhirnya masuk penjara akhirnya Bang Jul, seperti itu ya. Oke. Artinya sebenarnya bagi para habaib pun merasa nggak perlu ditanggapi kali karena memang Remeh itu Bang. remeh ya, Remeh, terlalu remeh dalilnya itu. terlalu remeh. Cuman karena di medsos jadinya kesannya heboh. Nah, dan saya lihat Bang Jul di komentar-komentar yang mengatakan saya ini HBPC lah ya, Jongos Yaman lah katanya. Ya, saya lihat ternyata dia juga hadir mencaci maki saya ketika saya debat dengan Kristen. Bayangkan. Ngaku Islam. Oh enggak, dia ada aku Islam, cuma ya fokus mencaci maki saja gitu. Fokus Ternyata dia itu, saya lihat juga muncul komentar-komentar akun itu di beberapa tempat apologet Islam. Ketika Bang Zuma berdebat, ketika Uni Rifa berdebat, ya, ketika Mas Kores, ya, itu ketika berdiskusi, ternyata dia juga mencaci maki para apologet Islam. Berarti kan kita sudah tahu, sebenarnya musuh kita ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir sedang bersatu, Bang Yul. Gitu. Ya, Ustadz. Jadi kalau masalah nasab ini kan sudah clear nih, ya. Dan pihak Imanuddin juga cuman koar-koar tanpa berani untuk berdiskusi langsung. Ya, berdiskusi secara langsung. Dari Ustadz sendiri semua ada kontak nggak gitu? Menghubungi dia, kalau mau ya Anda diskusi sama saya. Kalaupun nggak berani secara langsung ketemu, ya minimal medsos atau ya bisa dengan chatting atau apalah. Oke, jadi motif Kiai Haji Imaduddin itu dia akan berdiskusi kepada orang yang tidak Ngerti? membahas metode yang dia sampaikan. Contoh kemarin dia berdiskusi santai dengan Gus Romel Abbas. Gus Romel Abbas ini orang yang meneliti, benar-benar meneliti manuskrip ini sampai ke luar negeri dia. Nah, beliau fokus penelitian. Beliau Gus Romel Abbas belum fokus penyerangan. Oke. Nah, kalau seperti itu Imaduddin mau. Nah, tapi untuk tantangan diskusi kepada orang-orang yang menyaksikan metode-metode yang dia sampaikan dan dia tulis di dalam kitabnya, saya yakin 1000% Imaduddin tidak akan mau. Kenapa? Karena isinya ngawur semua. Hanya copy paste Bang Julius. Dan gini, contohnya begini Bang Julius. Jadi Imaduddin itu menuntut ya kitab sezaman. Pertanyaan ini sering ditanyakan Kristen kan Bang Jun? Iya. Mana Al-Quran sezaman Ya, di zaman Nabi Muhammad? Kalau memang Al-Quran itu terjaga ya, betul. Mana buktinya? Nah, Imaduddin menuntut seperti itu. Mana buktinya kitab sezaman dengan Ubaidillah? Bahwa Ubaidillah benar-benar adalah kakeknya para habaib. Minta. Nuntutnya persis seperti nuntutnya orang-orang Kristen ketika kita diskusi. Nah, kemudian, jadi ketika kita tidak bisa menunjukkan, berarti langsung palsu. Padahal konsep Islam tidak seperti itu, Bang Jun. Bayangkan, di kitab-kitab fikih, Bang Jun, Imam Nawawi itu pernah mengatakan begini. Imam Nawawi itu contoh ini ya, mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, ya, bacaan Al-Quran kepada mayit itu pahalanya tidak sampai. Kita kalau mencari di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i atau karya Imam Syafi'i sendiri, di mana perkataan Imam Syafi'i berkata seperti itu, tidak akan kita temukan. Sulit sekali kita akan temukan itu. Lalu apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Gara-gara dicari di kitabnya gak ada. Kan gak sembarangan gitu Bang Jo. Ulama ketika sudah mengatakan hadis ini dari Rasulullah, dia pasti memiliki referensi yang kuat. Mungkin hanya kita saja yang kurang baca gitu.
Dan ternyata dulu sebelum saya masuk dunia apologet Islam, saya nggak tahu ternyata para ulama kita banyak menulis kitab-kitab lintas agama dan berdiskusi lintas agama. Nah, kadang kita kurang baca langsung mengklaim bahwa oh tidak ada berarti palsu, tidak ada berarti nggak boleh langsung haram kan seperti itu Bang Jul. Nah itu Imaduddin, itu Bang Jul. Kalau gitu boleh nggak diceritakan, Mas, buat para pendengar ya. Ini Mm-mm. kan bisa dibilang habaib yang ada di Indonesia ini kan banyak kan dari Yaman. Oke, Ya, dari Yaman itu boleh diceritain nggak sejarahnya gitu? Kenapa mereka sampai Indonesia, terus sampai ke Nabi itu gimana gitu? Kok bisa di Yaman gitu kan? Kan dari Hadramus ya, Hadramaut. atau mau Ya singkatnya begini Bang Jul. Kalau berbicara sejarah panjang Bang Jul. ya, Nah jadi ya para habaib yang ada di Indonesia itu mereka itu datang dari Yaman kan. betul. Nah, sampai di fitnah imigran Yaman Bang. Padahal kalau kita lihat, kalau mau pakai sama-sama pakai Google seperti Imaduddin, coba Bang Jul ketik di Google, ternyata semua penduduk Indonesia tidak ada yang murni orang Indonesia, semuanya imigran. Kalau mau pakai Google seperti Imaduddin ya, 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 semua orang di Indonesia tidak ada yang murni orang Indonesia, semuanya imigran, pendatang semua. betul. Nah, kalau mau sama-sama pakai Google ya. Nah, kemudian dulu dan sampai sekarang para ulama itu menulis Bang Jun setiap abad. Contoh Sayyid Murtadha Az-Zabidi, kemudian As-Samarqandi, Al-Imam As-Sakhawi, kemudian Yusuf An-Nabhani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian seperti Sayyid Murtadha Az-Zabidi dan ulama-ulama nasabah, ahli nasab yang lain sudah menulis bahwa para habaib ini atau cucu-cucu Ubaidillah ini adalah berasal dari Yaman. Hmm. Dari Yaman. Nah, keturunan Rasulullah itu dari dulu sudah kemana-mana. Ya, diperintahkan berdakwah kemana-mana ya. Berdakwah kemana-mana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Asal. Kemudian dikira, ini tuduhan juga ya, Habib ini adalah orang yang dibawa oleh Belanda. Nah, ini fatal itu sebenarnya. Dikaitkan dengan sejarah Habib Osman bin Yahya yang saat itu sempat dekat dengan orang Belanda. Hmm. Kalau memang Habib Osman bin Yahya ini adalah antek Belanda lah ya, dibawa oleh Belanda, bukan malah dibawa oleh dakwah dari Yaman ke sini. Kalau memang seperti itu standarnya, hanya gara-gara dekat dengan Belanda, berarti dia itu apa namanya antek Belanda, ini akan mencederai banyak kiai. Karena banyak kiai Nusantara yang saat itu dekat dengan Belanda karena unsur siasah politik agar Belanda itu tidak terlalu keras kepada umat Islam. Bahkan di Sidogiri, dia pondok pesantren Sidogiri ada kiai salah satu majelis pengasuh yang bernama Kiai Haji Hasani. Kiai Hasani itu pernah diceritakan dekat dengan Belanda. Apakah berarti langsung mengatakan Kiai Hasani pro Belanda? Oh tidak. Beliau dekat itu justru mencari cara agar Belanda tidak menyerang Sidogiri. Seperti itu. Nah, sehingga sekarang di framing bahwa datang dari Yaman itu dibawa oleh Belanda. Nah, seperti itu konsepnya. Makanya para ulama ketika mencatat tentang fakta sejarah dari abad ke abad itu catatannya jelas Bang Jul. Dari berdagang nyampe ke Yaman, lalu dari Yaman pindah ya ada yang ke India, kemudian ada yang ke Indonesia. Itu tercatat. Kenapa? Karena dulu tradisi menulis sejarah di antara para ulama apalagi khusus keturunan Nabi itu ketat Bang Jul. Dan buktinya Gus Rumel Abbas sebagai pencari manuskrip sampai ke luar negeri menemukan manuskrip-manuskrip itu. Oh, mereka berhijrah ke sini berhijrah ke sini, dari sini dan saksinya banyak. Gitu Bang Jul. Ya, kalau kita lihat, ya nggak semua juga yang dari Yaman itu jadi habaib gitu ya. Kayak Tidak semua. Baswedan, Baswedan juga bukan habaib. Ya, nggak semua. Nggak Kalau semua. Belanda kasih artinya kasih semua gitu. Ya, Harusnya kan. dan seharusnya kalau memang mau benci-benci kepada imigran Bang Jul, kenapa kok tidak Chinese? Ya, Ya, kenapa kok tidak Chinese? Yang sedikit demi sedikit merongrong ekonomi Indonesia. Sedikit demi sedikit ingin menguasai Indonesia dengan cara yang
Mungkin kita kalau tahu itu kita tidak akan senang seperti itu. Kenapa kok tidak bahas sisa-sisa orang-orang penjajah? Kan seperti itu. Bahkan kita tahu kan di berita-berita di medsos bahwa orang Cina itu sudah puluhan ribu bahkan jutaan yang datang ke Indonesia. Kenapa kok fokusnya kepada para habaib? Nah, itu kan sudah mulai kita tahu bahwa narasi kebencian kepada habaib hanya datang dari orang-orang kafir yang membuat orang Islam ini sebagai budak-budaknya. Seperti itu. Jadi Ustadz, Oke. kan ini udah jelas nih ada perbedaan, bahkan di akar rumput juga terjadi perpecahan gitu. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi ini semua? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan pesan Bang Ju. Ketika suatu saat nanti kita akan terjadi banyak perbedaan. Rasulullah itu bersabda bahwa "Faidza ra'aitum ikhtilafan katsira", kalau kalian nanti melihat perpecahan atau perbedaan yang sangat banyak, fa'alaikum bisawadil a'dham. Maka pilihlah yang mayoritas. Maksudnya ini mayoritas para ulama, orang-orang yang terpilih. Ya, Kalau bukan para ulama mayoritas mengatakan A, ya kita ikut A, bukan orang awam ya. Para ulamanya, orang-orang terpilihnya gitu. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, Bang Jul, Inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Jadi tidak mungkin, kata Rasulullah, umatku sampai kapanpun lalu mayoritas sepakat kepada kesesatan itu. Tidak akan terjadi itu. Makanya Rasulullah mengatakan wa yadullahi 'alal jamaah. Pertolongan Allah pada mayoritas saudara. Sehingga kita melihat saja para ulama rata-rata mengarah ke mana? Para ulama dari abad ke abad, oh ternyata mengatakan para habaib keturunan Nabi. Sudah kita ikut. Kalau udah ikut, berarti tidak ikut jalan para ulama. Sekian, Bang Jun. Oke, tapi kalau kita bicara itu kok jadi mirip sama yang sebelah ya, konsili gitu kan. Konsili kan juga rame mana, ya udah itu yang benar gitu. Terus kalau kita lihat seperti itu, kadang kan pengaruh seseorang juga akan menentukan. Misalnya contoh ada satu orang yang terpandang, dia bilang A, maka orang-orang yang lain juga akan ikutan bilang A. Karena orang tersebut sangat ya powerful lah ataupun sangat dihormati gitu. Nah, itu Bang Jul, salah satu keistimewaan Islam yang tidak dimiliki yang lain, Bang Jul. Ketika orang yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, kejujurannya sudah bisa dipastikan, keilmuannya tidak diragukan, dan orangnya menjaga muru'ah dan marwah dan jauh dari ahli maksiat, maka ketika dia berbicara sedikit saja akan sangat bernilai dalam agama Islam. Jadi agama Islam itu, ketika ada orang yang jujur, soleh, ilmunya tinggi, kemudian dekat dengan Allah, maka sedikit saja dia menyampaikan sesuatu, maka itu menjadi riwayat fiqh, riwayat yang disampaikan oleh orang yang terpercaya, Bang. Nah, sedangkan kita tidak pernah menemukan syarat seperti itu di agama lain. Jadi kalau menyampaikan sesuatu ini orangnya harus jujur dulu nih, orangnya harus jauh dari maksiat nih, orangnya harus kredibilitasnya tinggi nih, orangnya harus bibit bebeknya dicek. Nah, hanya Islam yang punya seketat itu. Sehingga kalau ketika orang-orang yang sudah seperti itu saja mengatakan A, orang yang dekat dengan Allah ini mengatakan A, keilmuannya sudah di atas rata-rata mengatakan A, maka kita yang ada di bawah, kita yang jauh dari kata sempurna, ya mending selamat ikut itulah. Apalagi mereka mayoritas gitu loh. Oke. Ya kalau disuruh milih ya lebih bagus saya ikut yang kredibilitasnya bagus. Betul. Daripada saya pilih jago ngomong tapi selama ini ngibul gitu kan. Nah, tukang ngibul biasa jago ngomong. Nah, daripada mengikuti orang yang nggak pernah belajar nasab, nggak pernah punya guru nasab, nggak pernah punya karya ilmu nasab, hanya karyanya itu ngambil dari Google, ya mending ikut ulama lah. Mending ikut ulama. Seperti itu. Oke, dari Ustaz Wafi sendiri tuh, sebenarnya seberapa dalam sih sudah mempelajari nasab ini? Saya pribadi, Iya. saya awalnya mempelajari kitabnya Imaduddin, lalu saya mempelajari footnote ya, kitab-kitab yang menjadi rujukannya dia. Lalu saya mencari perbandingan kitab-kitab. Sebenarnya gitu saja sih. Cuma saya perhatikan memang ternyata para ulama nasab ini memiliki metode dalam memahami sebuah nasab. Jadi tidak boleh kita dikit-dikit membatalkan nasab orang. Ya sama dengan ginilah Bang Bang Julius punya ayah namanya Husain. Lalu saya mengatakan, kamu bukan anaknya Husain. Padahal jelas-jelas itu ayah sampean gitu. Gimana perasaan sampean? Sakit hati nggak?
Kesal juga sih. Ya kesel juga ya. Lalu ini dia ini bawa jamaah. Julius bukan anaknya Husain. Gimana rasanya? Ya, padahal ayahnya aja ngakui sama sampean gitu loh. Sampean mengakui namanya juga bapak anak gitu loh. Nah, seperti itulah kira-kira. Sehingga ta'an fin nasab, mencaci atau membatalkan nasab orang itu di dalam Islam minal kabair, termasuk dosa besar, Bang Julius. Oke. Itu. Tapi dari sekian banyak orang yang punya label habaib, Oke. ya kan ini rame orang. Hmm. Ada nggak oknum-oknum yang sebenarnya juga itu habaib palsu gitu? Oh, ada Bang Jul. Yang bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib, ada. 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 Dan kadang Bang Jul dikait-kaitkan dengan beberapa habaib yang melakukan maksiat. Oke. Kita tidak memungkiri para habaib ini manusia biasa, Bang Jul. Betul lah. Ya, Ini manusia bukan nabi. bukan nabi, tidak terjaga dari dosa, Bang Jul. Iya. Nah, sehingga ada habib yang bersalah juga, ada yang kena kriminal juga, ada yang melakukan hal-hal buruk juga. Tapi kalau kita mengeneralisir ya, ini kesalahan fatal. Kita dari dulu kalau bertemu orang, oh itu oknum. Tapi kenapa dalam masalah habaib kok malah diratakan? Padahal yang soleh banyak, yang alim banyak, yang ahli dalam bidang ilmu nasab banyak. Ya kalau kita mengikuti yang masih belum terlalu alim, kemudian dia ceramah, akhirnya mengeluarkan statement banyak salah. Kalau itu menjadi patokan, lalu semuanya seperti itu, maka orang di luar habaib pun banyak. Orang di luar habaib pun banyak. Gitu. Yang banyak kesalahan, lalu apakah semuanya seperti itu? Gitu. Itu habaib-habaib itu kan ada perkumpulannya tadi. Robi Itu Ta'ala, memang ya. ya, Robito. Itu memang dicatat nggak? Misalnya habaib ini punya anak siapa saja. Iya, Memang terdata semua. dicatat semuanya. Seluruh yang ada di Indonesia. Yang mendaftarkan kepada Robi Ta'ala. Yang belum mendaftarkan, belum. Oh, hanya yang mendaftarkan. Iya, jadi Kalau dia mendaftarkan nih, gimana tahu dia benar atau enggak? nanti ada penelitian, ada ilmunya itu Bang Jul. Contoh gini Bang Jul. Jadi di dalam kitab salah satunya ya, kalau tidak salah di dalam Sirru Silsilatil Alawiyah. Jadi dulu kalau ada seseorang Habib ya contohnya, Ya. datang kepada orang ahli nasab, nanti ahli nasab ini bertanya, "Kamu dzurriyyah Rasulullah?" Lalu nanti dia mengatakan, "Oh iya, saya dzurriyyah Rasulullah." Nanti seorang ahli nasab ini akan mengatakan, "Akunta min Muhammadi am Husaini am Hasani am Abbasi?" Itu pertanyaan nanti. Pertanyaan pertama. Kalau kamu memang mengaku keturunan Rasulullah, kamu ini dari jalur mana? Apa Muhammadi? Maksudnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Sayyidina Ali. Apakah kamu dari Husaini, dari Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali juga? Apakah kamu dari Hasani, putranya Sayyidina Ali yang bernama Hasan? Atau dari Abbasi? Nah, kalau dia jawab nih, ana min Husaini, aku dari jalur Sayyidina Husain. Ditanyain lagi, Sayyidina Husain punya beberapa anak. Ada Ali Zainal Abidin, ada ini. Kamu dari jalur yang mana? Oh, saya yang Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya beberapa anak juga. Kamu jadi yang mana? Terus sampai ayahnya dia. Kalau dia bisa menjawab dan ada bukti musyajjar ya, semacam musyajjar kalau sekarang ya. Musyajjar ini seperti pohon nasabnya. Selesai. Gitu. Kalau dikasih pilihan A, B, C, D gitu ya, saya jawab sembarangan juga bisa kan? Pasti akan salah nanti, Bang Jul. Akan ketemu nanti akhirnya. Ada jawaban jebakan maksudnya. Oh, bukan jebakan. Memang kalau diurut ya, semuanya saya hafal sudah ya. Ya. Saya hafal, kemudian saya mau buat-buat nih. Nanti pasti akan ada celah di sana. Contohnya, ayah saya namanya Husain. Husain ini bin Jabir. Nah, anggaplah Husain ini tidak ada. Lalu saya mengatakan, ayah saya Husain. Loh, tidak pernah tercatat Jabir itu punya anak Husain. Gitu. Tapi kan dia kasih pilihan tadi jawab antara A, B, C, D. Pasti pilihannya memang ada atau memang ada pilihan yang nggak ada. Oh, ada pilihan nggak ada nanti. Maksudnya Jebakan. itu dari Jawabannya nggak ada. bukan. Gini Bang Jun. Jadi begini sistemnya itu. Anggap ya, tadi kan dikasih pilihan kan? Ya. Nah, kemudian nanti ada saatnya orang itu ketika ditanyakan, dia tidak akan bisa menjawab karena yang dia hadapi kan ahli nasab Bang Jun. Iya betul. Ya. Kamu dari jalur mana? Nanti sampai ke kakek dia, oh ayah saya, kakek saya namanya Sarman, Imaduddin bin Sarman contohnya ya. Loh, Sarman ini dari mana? Anak dari siapa? Nanti ditanyakan Bang Jun. Ketika sudah mulai ditemukan kejanggalan dari ahli nasab ini, loh, nama ini udah ada. Padahal yang saya hafal ada nih. Iya. Nah, ditanyakan, Sarman ini orang mana? Oh, orang Banten. Kapan menikah dengan
apa namanya, Sarman ini ayahnya Sarman menikah dengan ini punya anak Sarman. Oh, ketika begini itu ada penjelasan nanti itu. Makanya cara menetapkan nasab itu ada empat. Satu, tertulis di dalam kitab nasab, ahli nasab. Dua, pengakuan seorang ayah kepada anak ya, atau dengan adanya saksi, ya, saksi itu penting Bang Jul. Dua saksi yang paham nasab bahwa dia memang benar-benar anaknya ini, gitu Bang Jul. Nah, keempat adalah syuhrah wal istifadah. Sudah ramai diketahui bahwa dia ini anaknya si ini, gitu. Dia ini keturunannya si ini, sudah ramai banyak yang tahu. Nah, ada caranya Bang Jul. Jadi ini Ustadz, kalau Ustadz kan sudah mempelajari nih, Ya, artinya nama-namanya semua Ustadz tahu. Kalau Ustadz mau nyamar gimana? jika bisa lah. Bagaimana saya mau bisa menyamar? Saya bin Husain, bin Jabir, bin Abdullah. Kemudian nanti ditanyain nih, sejak kapan Abdullah punya anak Jabir? Nggak bisa. Mana datanya? Saksinya siapa? Numpang Habib yang ada aja gitu kan. Nggak Saya bisa. anak kesekiannya gitu. Ya, dan itu ketemu Bang Jul. Makanya kemarin ya, waktu debat nasab di Banten, ketika jalur Wali Songo ini diarahkan ke Musa Al-Kadzim, diganti sama golongannya Imaduddin ini, ya ke Musa Al-Kadzim, seharusnya bukan ke dia, malah diadakan ke dia. Nanti akan ketemu nanti bahwa ada orang yang nggak punya nama anak ini, nggak pernah tercatat orang ini punya anak ini gitu. Nah, ini akan disangsikan, pasti ketemu celahnya nanti. Pasti ketemu Iya, celahnya. ilmu nasab itu luas Bang Jul. Oke. Kalau boleh tahu nih, udah berapa banyak sebenarnya Habaib yang ada di Indonesia sekarang? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Ada berapa banyak, tapi yang pasti sangat banyak sekali Bang Jul. Oke. Wallahu a'lam. Nggak pernah nanya sama yang mencatat? Ya tidak lah, karena para habaib ini kalau semuanya punya istri dua, tiga, anaknya banyak. Ini sama dengan jenengan nanya berapa helm di Jawa Timur nanti. Memang banyak sekali. Banyak sekali di Cuman yang Indonesia. memang terkenal kan beberapa nama saja ya. Betul. Ketua Robitohnya namanya Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Itu di Pasuruan. Bagian ahli nasabnya, maktab daiminya ada Habib Syaikhan. Gitu. Kalau kemarin yang hadir itu yang diwakili Habib Al-Masyhur dengan Habib Hanif Al-Atos. Ya, menantu Habib Rizik Sihab. Nah, betul. Sahih. Ya, karena bisa dibilang kan para habaib ini ya, Mhm. kalau istilahnya bisa dibilang kan ya mereka lah yang paling vokal Dalam ya, berdakwah. dalam berdakwah paling vokal. Jadi tentu saja kalau ada serangan kepada Islam ya lebih ditujukan kepada mereka. Betul. Apalagi kalau ada habaib yang oknum ya, oknum habaib yang membuat satu hal yang kurang baik itu pasti dibesar-besarkan dengan luar biasa. Pasti. Kita tahu konsep di Indonesia, bahkan mungkin di dunia Bang Jul ya. Ketika ada orang yang sangat mulia, kok anaknya berbuat masalah, pasti akan di-framing, se-framing-framingnya itu. Pasti akan dijelek-jelekan. Padahal jelas-jelas anaknya loh yang bersalah kan? Betul. Nah, dan orang Indonesia ini Bang Jul, kalau mengaku itu gak nanggung memang. Kemarin ada yang bilang nelpon Allah kapan hari raya. Bayangkan Bang Jul. Ya, ya, ya. Itu Kita viral. kalau punya nomor WhatsApp-nya Allah, Allah naruh status yang nonton seluruh orang sedunia Bang Jul. Kalau sampai Allah itu punya TikTok, punya Instagram, centang biru gitu. Tapi itu mungkin agama sebelah dia tuh. Itu terpapar agama sebelah yang bisa telepon Tuhan ya. Nah, wallahu alam itu Bang Jul. Dan orang Indonesia ini memang ketika sudah ngaku itu kan memang nggak ketulungan kan ya. Iya. Ada yang dari Bogor ngaku nabi. Nah, ngaku nabi. Seumpama ada nabi namanya dari Jawa, namanya Cahyono. Masa kita mau bersolawat Allahumma sholli ala Cahyono? Kan tidak enak kedengarannya kan? Ya. Allahumma lagi sholli nama ala Cahyono. Cahyono wa barik ala Sayyidina Cahyono. Tidak enak memang. Jadi memang orang Jawa ini ya sudahlah ikut ulama saja, ikut kiai. Tidak usah ngaku-ngaku nabi lah gitu. Ya ini semua nggak nyambung Ustaz, tapi saya mau nanya. Iya. Di Indonesia nih yang saya bingung ada orang seperti itu, tapi kok ada pengikut? Itulah Bang Jul. Padahal 100% para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengakui Habib ini keturunan Nabi. Ada yang orang Islam ya, kan jelas Islam kan, dia kan pasti tahu seharusnya ikut ulama kan, Iya. gitu. Malah nggak ikut ke yang tersesat gitu loh.
Iya, Kok bisa gitu? kalau pelakunya oke lah, ada dugaan mereka dibayar, ya, Oke, nanti ada keuntungan, oke lah. Tapi kalau kroco-kroconya pengikutnya nggak dapat apa-apa, ngapain gitu kan? betul, betul. Sesesat-sesatnya orang yang ada di Indonesia, pasti ada pengikutnya. Itu yang sejauh ini yang saya rasakan ya. Seaneh apapun, kayak kemarin Bang Luga Tambunan, ya, yang main-main ke sini. Itu punya pengikut loh, seperti itu tuh. Ya, tetap punya Meskipun beliau pengikut. ngaku nabi itu. Ya, ada temannya yang ngikuti dia, Ya, seperti itu. Ya sama lah kayak Imaduddin ini. sama kayak Iman Ben. Oke lah, mungkin itu aja ya diskusi kita kali ini. Siap, Makasih atas waktunya nih Ustaz Wafi, yang sudah sama-sama. capek-capek dari Probolinggo nih, hadir ke Jakarta ya, luar biasa sekali. Insya Allah. Oke, mungkin kita tutup. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam.